Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan RNA dan RNP dengan subtopik pemrosesan mRNA, hnRNP, dan snRNP. Bagian yang kedua dengan topik 5 capping, 3 cleavage, and polyadenylation. Five capping atau 5 capping artinya adalah penambahan nukleotida 7-metilguanosin atau M7G ke ujung 5 dari suatu transkrip atau hasil transkripsi RNA polimerase 2. Segera setelah RNA polimerase 2 membuat transkrip dan sebelum rantai atau untai RNA panjangnya lebih dari 20-30 nukleotida atau sekitar 25 nukleotida, ujung 5 dimodifikasi secara kimiawi dengan penambahan residu 7-metilguanosin atau M7G. Modifikasi ujung 5 ini disebut cap dan terjadi dengan penambahan nukleotida GMP atau guanin monofosfat, GMP, guanin monofosfat ke transkrip RNA baru dalam arah atau polaritas terbalik yang memberikan jembatan trifosfat 5,5. Reaksi dilakukan dengan enzim yang disebut mRNA guanyl transferase dan dapat ada metilasi berikut pada gula pada nukleotida yang pertama dan kedua yang ditranskrip, terutama pada vertebrata. Struktur cap membentuk pertahanan atau sebagai penahan terhadap eksonuklease atau pemotongan dari eksonuklease pada ujung 5 sehingga menstabilkan transkrip. Cap juga penting dalam reaksi lainnya yang dilakukan oleh pre-mRNA dan mRNA seperti splicing, transport inti, dan translasi. Sekarang kita lihat gambar struktur cap ujung 5 dari mRNA prokariot. Dari mRNA eukariot. Sebagai pemahaman dan pengingat, 7-metilguanosin atau M7G sesuai dengan namanya artinya gula, basa guanin, dan gugus metil atau CH3. Guanosin sendiri, terminologi ini, guanosin adalah gula dan guanin. Angka 7 menunjukkan posisi metil pada basa guanin. Basa guanin adalah bisiklik dengan 2 cincin yang menyatu. Metilasi bisa pada posisi N6 jika yang termetilasi atau ada penambahan gugus metil adalah adenin. 2 nukleotida pertama bisa termetilasi pada posisi 2O dari glukosa. Perhatikan gugus metil menempel pada posisi 2 pada glukosa. Pada kebanyakan pre-mRNA, molekul ujung 3 yang matang dihasilkan oleh pemotongan diikuti dengan penambahan ekor residu A yang disebut poli A. Sifat ini memungkinkan purifikasi molekul RNA dari tipe lain RNA sel, memungkinkan konstruksi perpustakaan cDNA di mana gen-gen yang spesifik telah diisolasi dan fungsinya dianalisa. Ini adalah gambar sisi polyadenilasi yang umum. Perhatikan, 2 untai DNA, untai bawah berfungsi sebagai template atau cetakan, kemudian RNA yang terbentuk dengan sisi yang mengandung sinyal polyadenilasi, yaitu AA, U, AAA, diikuti oleh 5YA3, di mana Y sama dengan pirimidin dalam 11-20 nukleotida berikutnya. Sisi pemotongan ada di antara basa sitosin dan adenin atau di antara CA.
Sisi penambahan poli A juga ada di antara CA. Downstream, sekuen kaya GU juga sering hadir. Secara kolektif, elemen sekuen ini menyusun persyaratan untuk sisi poliadenilasi. Sejumlah faktor protein yang spesifik mengenali elemen sekuen untuk sisi poliadenilasi ini dan mengikat ke pre-mRNA. Ketika kompleks bergabung, pemotongan terjadi dan kemudian satu faktor, yaitu poli A polimerase atau PAP, menambahkan sampai 250 residu A ke ujung 3 dari pre-mRNA yang terpotong. Ekor poli A pada mRNA diduga membantu menstabilkan molekul karena protein pengikat poli A mengikat poli A yang berfungsi untuk menahan aksi pemotongan oleh 3 eksonuklease. Sebagai tambahan, ekor poli A bisa membantu translasi mRNA yang matang dalam sitoplasma. Histon pre-mRNA tidak mengalami poliadenilasi, tetapi dipotong pada sekuen khusus untuk menghasilkan ujung 3 yang matang. Demikianlah pembahasan kita tentang pemrosesan mRNA, hnRNP, dan snRNP bagian kedua, yaitu 5 capping, 3 cleavage, and polyadenylation. Di bagian yang ketiga, kita akan melanjutkan bahasan tentang pemrosesan ini, yaitu splicing, peranan CTD-POL2 dalam pemrosesan. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.